Halo, selamat siang Sari. Selamat siang, Pak. Oke, perkenalkan Bapak Samuel yang akan menemani sesi konseling dari Sari. Baik, Pak. Oke, sebelumnya apa nih kesibukannya Sari pada akhir-akhir ini? Kesibukan saya palingan saya sibuk kuliah aja sih, Pak. Oh, kuliah. Kalau boleh tahu kuliah di mana Sari? Saya kuliah di Sanata Dharma, Pak. Oh, di Sanata Dharma. Mengambil jurusan apa Sari? Saya jurusan manajemen, Pak. Oke, berarti pinter ya ini ya Sari karena mengambil jurusan yang cukup rumit, manajemen begitu. Enggak juga sih, Pak. Oke, dan juga terima kasih ya Sari karena sudah mau hadir di sesi kali ini. Dan sebelumnya juga Bapak ingin memberikan informasi kepada Sari bahwasannya pada sesi konseling kali ini eh, Bapak menggunakan asas kerahasiaan yang dimana itu akan memberikan Sari keleluasaan untuk menceritakan permasalahan Sari maupun keluh kesah Sari. Jadi Sari tidak perlu khawatir untuk apa yang ingin diungkapkan, ungkapan saja Sari. Begitu. Karena hanya cukup Bapak dan Sari yang mengetahui persoalan ini. Begitu. Baik, Pak. Saya mengerti. Oke, baik. Kalau begitu mungkin bisa dilanjutkan Sari. Ceritakan sedikit apa yang sedang Sari rasakan begitu. Akhir-akhir ini saya ngerasa bingung banget sih, Pak. Rasanya kayak tertekan gitu, Pak. Oke, tertekan. Mungkin bisa dijelaskan Sari, apa yang membuat Sari ini merasa tertekan gitu? Jadi begini, Pak. Saya itu punya pacar. Nama pacar saya ini Andi, Pak. Tapi orang tua saya itu nggak setuju hubungan kami karena kami beda suku, Pak. Oke, Bapak lihat ini pasti sangat berat gitu ya buat Sari ya. Iya, Pak, lumayan berat. Aku sayang sama dia, Pak. Tapi orang tuaku melarang hubungan kami, Pak. Oke, jadi di satu sisi Sari ini sayang sekali dengan pacar Sari yaitu Andi, tapi juga di sisi lain Sari ini merasa apa ya juga nggak mau untuk mengecewakan orang tua Sari begitu ya. Iya, Pak, bener banget. Aku bingung harus mau gimana, Pak. Oke, baik. Sebelumnya kalau boleh Bapak tahu sudah berapa lama Sari dan Andi ini berhubungan? Udah hampir 3 bulan sih, Pak. Kami kenalnya itu dari sosial media, dari IG, Pak. Oh, dari Instagram ya. Pak, benar. Oke, oke. Nah, sejauh ini bagaimana nih hubungan kalian ini, Sari? Hmm, Sejauh ini hubungannya baik-baik aja sih, Pak. Soalnya dia orangnya baik, perhatian, terus aku selalu diberi apa yang aku mau. Dia perhatian gitulah, Pak, orangnya. Oke, jadi Andi ini Sari membuat Sari ini merasa seperti dimengerti begitu ya? Iya, Pak, benar. Dia selalu dukung aku. Makanya aku nggak mau kehilangan dia, Pak. Oke, baik. Bapak paham. Lalu bagaimana reaksi orang tua Sari saat mengetahui bahwa Sari ini memiliki hubungan dengan Andi yang notabene ini berbeda suku? Orang tua saya marah banget, Pak. Terus orang tua saya bilang kalau saya itu harus putusin Andi, Pak, karena kami beda suku. Wah, itu pasti membuat Sari sangat sedih ya. Iya, Pak, saya sedih banget. Sampai-sampai saya susah tidur dan malas kuliah, Pak. Oh, berarti permasalahan ini sudah apa ya? Sudah mempengaruhi sampai aktivitas Sari juga ya, hingga malas kuliah itu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi aku nggak fokus juga buat ngerjain tugas-tugas kuliah, Pak.
Oke, sampai tidak fokus, mengerjakan tugas-tugas kuliah begitu ya? Iya, Pak, karena Andi ini kan support system saya, ya, Pak. Terus dengan hal buat saya jadi malas-malesan, Pak. Oke oke, baik Sari. Nah, Bapak juga mengapresiasi karena keberanian Sari untuk menceritakan persoalan ini di sesi konseling kali ini. Terima kasih, Sari. Iya, Pak. Sama-sama, makasih juga udah mau dengerin saya, Pak. Saya tuh cuman mau pengen tenang aja, Pak. Oke, kalau boleh tahu Sari, eee, untuk saat ini, untuk sekarang ini, apa yang paling Sari takutkan? Yang paling saya takutin itu adalah buat kehilangan Andi, Pak. Tapi di lain sisi saya juga takut dianggap anak durhaka. Oke, itu wajar sekali Sari, eee, dan kadang itu juga cinta dan kewajiban bisa bikin, apa ya, benturan di hati begitu Sari. Jadi itu sangat wajar Sari, jika Sari memiliki pemikiran maupun perasaan di mana Sari takut kehilangan Andi, tapi juga Sari takut, apa ya, dianggap sebagai anak yang durhaka karena tidak menuruti, omongan dari orang tua Sari begitu. Iya, Pak, rasanya tuh kayak ditarik kedua arah gitu loh, Pak, antara memilih Andi atau mengikuti perintah orang tua saya, Pak. Oke, baik Sari. Sekarang apa yang paling Sari butuhkan, dari sesi ini? Gitu. Yang saya butuhin adalah saya harus tahu, Pak, bagaimana solusi dari permasalahan saya ini, biar saya bisa tenang gitu loh, Pak. Oke, baik Sari. Nanti kita akan coba untuk bantu Sari menemukan cara, apa ya, untuk lebih tenang dulu begitu. Iya, Pak, terima kasih. Oke, untuk sementara ini mungkin bisa Sari coba untuk istirahat yang cukup dan, apa ya, jangan menahan perasaan sendirian begitu. Iya, Pak, nanti saya akan coba. Oke, bagus. Nanti kita lanjut ke sesi yang kedua melalui via telepon. Setuju? Saya setuju, Pak. Saya bisa ngikut dari telepon juga bisa, Pak. Oke, baik Sari. Jadi sampai jumpa di sesi yang kedua kita menggunakan via telepon begitu. Iya, Pak, baik. Terima kasih. Oke, sama-sama Sari. Jaga diri ya. Baik, Pak. Terima kasih sekali lagi. Oke, terima kasih Sari. Halo Sari, selamat sore. Pak, selamat sore. Apa kabar hari ini Sari? Eh, kabar saya lumayan baik sih, Pak. Tapi saya masih kepikiran terus. Oke, masih soal hubungan dengan Andi dan orang tua? Iya, Pak, masih. Karena saya belum berani ngomong lagi sama orang tua saya. Oke, apa yang membuat Sari ini belum berani nih buat ngomong lagi ke orang tua? Hmm, saya takut dimarahin lagi, Pak. Takut dimarahin, berarti bisa dikatakan bahwa Sari juga pernah mencoba dan mendapatkan respon yaitu, amarah begitu ya? Iya, Pak, saya sudah beberapa kali menceritakan Andi kepada orang tua saya, tapi respon orang tua saya kayak nggak terima gitu loh, Pak. Saya malah dilarang untuk berhubungan sama Andi. Oke, rasa takut itu manusiawi sih Sari, tapi apakah Sari, ingin suatu saat bisa berbicara baik-baik dengan orang tua Sari? Iya, Pak, pengen banget.
tapi belum tahu caranya gimana. Oke, mungkin bisa Sari bayangkan, eee, apa yang ingin Sari sampaikan kepada mereka? Eee, aku cuman pengen mereka tahu, Kak, kalau saya tuh serius sama Andi, begitupun Andi sangat serius sama saya, dan Andi tuh orangnya baik, Pak. Oke, bagus sekali Sari, karena Sari juga punya niat yang baik begitu. Iya, Pak, tapi orang tua saya pasti tetap nggak mau dengerin saya, Pak. Oke, kadang orang tua sulit menerima hal baru, itu karena khawatir Sari, bukan berarti mereka itu benci Andi loh. Iya sih, Pak, tapi kayak rasanya tuh masih berat gitu loh, Pak. Oke, Bapak paham, kalau Sari merasa stres, kalau boleh tahu apa yang biasanya Sari lakukan? Mmm, saya cuma nangis, Pak, terus saya mengurung diri gitu, Pak. Oke, berarti, ketika Sari ini sedang merasa stres atau dihadapkan oleh permasalahan, akan lebih banyak Sari menghabiskan waktunya itu untuk menangis, bahkan untuk mengurung diri Sari gitu ya? Iya, Pak, betul sekali. Oke oke. Gimana kalau kita coba nih Sari, kita latihan napas perlahan gitu. Mmm, boleh, Pak. Oke, mungkin bisa kita mulai sekarang? Kita coba sekarang? Iya, Pak, boleh. Oke, Sari bisa ikuti Bapak ya. Oke, Pak. Oke, tarik napas yang dalam Sari, hembuskan pelan-pelan Sari. Gimana Sari? Rasanya lumayan tenang, Pak. Nah, itu bagus itu Sari. Itu bisa Sari lakukan tiap kali Sari apa ya, merasa cemas atau merasa bahwa stres akan permasalahan yang sedang Sari rasakan gitu. Iya, Pak, nanti saya akan lakukan setiap saya merasa cemas gitu, Pak. Oke. Terima kasih ya, Pak, sarannya. Iya, sama-sama Sari. Nah, selain itu, mungkin Sari coba juga tulis di buku seperti apa yang bisa aku kendalikan, ataupun apa yang belum bisa aku kendalikan. Maksudnya gimana ya, Pak? Maksudnya adalah misalnya nih, Sari bisa kendalikan cara bicara dan sikap, namun Sari nggak bisa mengendalikan reaksi orang tua Sari begitu. Oh, iya juga ya, Pak. Saya sering maksain biar mereka langsung setuju gitu loh, Pak. Nah, mulai sekarang mungkin bisa Sari coba nih fokus ke hal yang bisa dikendalikan. Misalnya yang bisa dikendalikan itu kan tadi seperti apa ya, cara bicara maupun sikapnya dari Sandi sendiri, gitu kan? Iya, Pak. Oke, bagus. Mungkin bisa dicoba ya Sari ya, akan hal itu ya? Baik, Pak. Nanti saya akan coba lagi, Pak. Oke, bagus. Gimana hubungan dengan Andi sekarang, Sari? Mmm, kami masih tetap berkomunikasi sih, Pak. Tapi dia juga bingung, Pak. Oke, bingung. Andi bingung itu mungkin bingungnya seperti apa Sari kalau boleh tahu? Dia bingung, Pak, mau lanjutin hubungan ini atau enggak. Karena kan, restu orang tua itu juga penting, Pak.
dia bilang kayak gitu pada saya. Oke, itu sangat wajar ya, Sari ya. Mungkin kalian juga sedang sama-sama butuh waktu begitu untuk memikirkan bagaimana ke depannya. Iya, Pak. Terus saya juga bilang ke dia pengen selesain masalah ini dengan baik-baik, Pak. Oh, itu langkah yang sangat dewasa, Sari. Keren. Iya, Pak, terima kasih. Saya juga udah mulai bisa pikir lebih jernih bahwasanya kalau kami sama-sama berjuang, kami bisa untuk eee, mempercayai orang tua kami agar mereka menyetujui hubungan kami, Pak. Keren, Sari, keren. Langkah yang akan kamu ambil itu cukup keren kan, Sari. Karena berarti Sari dengan Andi juga memikirkan bagaimana untuk cara membuktikan kepada orang tua dari Sari, begitu ya? Iya, Pak, betul. Oke, Sari. Mungkin untuk sesi yang saat ini, kali ini mungkin bisa kita sudahi untuk saat ini. Nanti kita lanjut lagi ke sesi yang berikutnya, sesi 3 ya, Sari ya. Sesi tiganya apa ya, Pak? Nah, untuk yang sesi ketiga kita bisa melalui via chat. Oh, via chat ya, Pak. Oke, Iya, Pak. nanti di sesi yang ketiga, di via chat itu nanti kita akan buat evaluasi dan rencana selanjutnya untuk Sari maupun Andi. Oke, Pak, saya mengerti. Oke, kalau begitu kita sampai jumpa ya ke sesi yang berikutnya dan teruslah melangkah ya Sari ya, karena apapun yang Iya. sudah kalian lakukan, apa yang ingin kalian buktikan kepada orang tua Sari, semoga akan membuahkan hasil yang baik juga untuk kalian berdua. Iya, Pak, terima kasih ya, Pak. Bapak sudah dengerin, eee, setiap permasalahan yang saya rasakan. Siap, sama-sama juga Sari. Oke, kita lanjut ke sesi yang ketiga ya Sari ya. Iya, Pak. Berarti minggu Baik. depan ya, Pak? Iya, betul. Minggu depan di hari yang sama ya Sari ya. Di jam yang sama juga. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama Sari. Selamat sore. Selamat sore, Pak.